Sampai nomor 9 ya. Walahuma. Matan usul iman syekh. An Umar atau An Amir. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي في الله, saudaraku di jalan Allah, semoga kita saling menolong, membantu, berta'awun dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan dalam selalu tabah, sabar, menjalankan, mendakwahkan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita oleh Allah selalu diridhai, dirahmati, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang masuk menjadi pemahaman yang mendalam, ada asar, ada bekas, ada labet di dalam hati kita. Ilmu yang manfaat salah satu alamatnya ketika dapat menambah iman, menambah takwa, menambah kehusyuan, menambah kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah, menambah semangat di dalam mencari ilmu dan hal-hal yang lain. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ayatuhu itu adalah ilmu. Ayat-ayat Allah, Al-Quran itu bagian dari ilmu. Bahkan itu ilmu yang paling tinggi, asyraful ulum asy-syar'iyyah. Ketika kita mendalami, mentadabburi ayat, lalu tambah imannya, itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita dibacakan ayat, didalami ilmu, hanya bertambah pengetahuan saja. Pengetahuan itu artinya ma'rifatnya saja, pengetahuan saja, tapi tidak ada bekas di dalam hati, tidak berbuah ketakwaan, tidak berbuah semangat beramal, maka perlu koreksi. Di mana letak kekurangan dan kesalahan saya? Mungkin keikhlasannya. Karena Ibnu Abbas mengatakan, habru hadhil ummah, ulamanya umat ini, panduan ilmu umat ini adalah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, innama yu'tar rajul ala qadri niyatih. Sesungguhnya seseorang itu akan dikasih oleh Allah ilmu, contohnya ala qadri niyatih, tergantung
niatnya dia, keikhlasannya. Semakin keikhlasan seseorang semakin tinggi, maka asar atau ilmu yang manfaat semakin dia dapatkan. Para ulama mengatakan termasuk dari ciri-ciri ilmu yang manfaat itu, dia akan muncul, ilmu itu akan datang ketika dibutuhkan. Jadi ilmunya masuk di dalam hatinya, Allah mengajarkan dia, masuk berbekas di hatinya, dan ketika diperlukan ilmu itu datang. Maksudnya apa? Ketika seorang guru misalkan atau ustadz, dia ditanya tentang ilmu agama, tentang syariat, datang tuh ilmunya. Itu contoh alamat ilmu manfaat. Ketika kondisi semua orang panik, bingung, datang ilhamnya pada dia. Oh, ini masalahnya, rujukan dalilnya ini. Contohnya Khalifah Abu Bakar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, semua panik. Umar pun panik. Umar di dalam masjid sambil pegang pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah mati, saya sikat dengan pedang ini. Abu Bakar datang, beliau masuk ke rumah Rasulullah, beliau buka tutupnya, lalu beliau periksa, dikecup keningnya, kemudian beliau keluar. Sampai di luar, ijlis ya Umar. Umar, duduk Umar. Umar menghormati Abu Bakar, karena memang Abu Bakar lebih terhormat daripada Umar. Lebih tua, lebih lama, lebih alim, lebih khusyuk, dan seterusnya. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Khalifah Abu Bakar membaca ayat. Beliau mengingatkan kepada umat, jangan berlebih, jangan memuji atau mengagungkan Rasulullah sebagaimana siapa? Orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa. Berlebih, hulu, sampai Nabi Isa dituhankan. Apa dasar mereka? Salah satunya, Nabi Musa bisa menyembuhkan segala penyakit. Apa saja, penyakit belang, buta asli, bahkan pernah Nabi Isa menghidupkan orang mati. Semuanya itu atas izin dari Allah, dan itu mukjizat asalnya, ya kan? Itu asalnya mukjizat. Allah ingin menunjukkan bahwa Isa ini adalah hamba Allah, utusan Allah. Dikasih mukjizat bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nasrani tidak. Dia melihat, wah ini Allah ini. Isa huwallah. Kan ada 3 dalam Al-Quran. Thalithu thalatha atau ibnullah. Mereka pecah. Mereka katakan Allah itu ya Isa itu ya Allah itu. Isa itu yang golongan kedua, thalithu thalatha, Tuhan nomor 3, atau ibnullah, anaknya Allah.
Abu Bakar ingin mengingatkan, mendidik umat ini, kita cinta Rasulullah. Adakah yang lebih cinta daripada Abu Bakar dengan Rasulullah? Adakah yang lebih membela Rasulullah, lebih cinta Rasulullah daripada Abu Bakar? Tidak akan pernah ada. Tapi beliau ingin menjelaskan batasannya. Jangan sampai mengangkat Rasulullah, kalau dibilang Rasulullah tidak mati, jadi pangeran itu nanti jadi Rabb, Hayyun la yamut. Atau Bakar, Nabi Muhammad meninggal, mati. Dalilnya jelas, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad utusan sama dengan utusan zaman dulu. Afa in mata, apakah jika Muhammad mati, au qutila, atau bahkan dia mungkin terbunuh, dibunuh sebagaimana Nabi zaman dulu, Nabi Zakaria dibunuh, nabi-nabi di kalangan Bani Israel dalam sebagian riwayat ribuan nabi, bukan utusan Nabi. Kalau yang utusan kan Nabi Zakaria yang dibunuh, Nabi Zakaria atau Nabi Yahya. Ya. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada saat yang panik seperti itu, Abu Bakar mengeluarkan ayat. Itu ulama mengatakan itu contoh ilmu yang manfaat. Saya mendapati itu ketika saya di Arab Saudi, terkaget-kaget. Melongo tenan. Melongo itu gumun lihat orang-orang alim di sana itu. Lah bagaimana tidak? Ayat Al-Quran, hadis ngalir seperti air itu di lisan-lisan masyayikh di sana. Apalagi yang namanya mufti atau mufti, nggak ada apa-apanya Indonesia ini. Sombongnya tok orang Indonesia ini yang boleh. Nggak ada dibandingkan orang alim di sana itu. Baina sama wasumur sumur sat, nggak ada airnya antara langit dan sumur satnya. Ya, wis sumur ya ceweru gak ono banyune. Ceru tenan sat pisan. Masya Allah. Itu saudara, maka apapun yang kita semangati dalam ilmu ini perlu diikuti dengan keikhlasan tadi. Selalu cari ilmu yang ikhlas, ya. Karena kalau ikhlas itu salah satunya Allah meridhai kita. Ketika Allah meridhai kita, nanti Allah mengajarkan ilmu kepada kita. In tattaqullah yaj'al lakum furqana wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jika kamu bertakwa kepada Allah, bentuk ketakwaan kalau cari ilmu itu yang tertinggi bentuk ketakwaan itu keikhlasan. Karena dia hanya takut sama Allah. Dia hanya ingin ridha Allah. Itu bentuk ketakwaan yang tertinggi. In tattaqullah, walaupun itu harus diikuti juga yang dimaksud menjauh dari maksiat-maksiat. Tapi yang tertinggi adalah keikhlasan. Yaj'al lakum furqana. Maka Allah membuat untuk kamu furqana. Furqan. Ilmu yang sangat jelas pemisah antara hak dan batil. In tattaqullah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah, Allah mengajari kamu. Jadi ketika Allah mengajarkan ilmu, sampai Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan ada malaikat yang ditugaskan menghembuskan ilmu itu juga ada. Asalnya buntu saudara, nggak bisa mikir apa-apa. Tapi ketika Allah mengajarkan, mungkin lewat malaikat, muncul itu ilmu itu. Ada di benak kita, langsung. Nah, saya sendiri menyaksikan masyayikh itu begitu. Ditanya apa itu, lep, kayak air ngalir itu tadi. Ya. Kalau kita betul keikhlasan itu dijaga betul itu. Sampai 10 tahun, 20 tahun tuh kadang-kadang ilmu itu nempel, ingat pada saat diperlukan. Saya sendiri merasakan itu walaupun gak banyak. Walaupun gak banyak. Jadi apa yang sampai kadang-kadang tuh Syekh ngajar menghadap kemana,
tangannya bagaimana itu ingat ketika menjelaskan masalah ini misalkan. Sampai ingat tuh. Itu dalam masa 20-30 tahun yang lalu nggak mungkin otak kita tuh mengingat itu, nggak mungkin. Dari mana? Allah memberkahi. Maka itu bagian dari kata para ulama keikhlasan. Maka kalau cari ilmu jaga betul namanya ikhlas. Ingin ridha Allah, mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Barakallahu fikum. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang tetap terus bersemangat untuk mendalami ilmu. Baik, kita akan lanjutkan risalah kita, yaitu Usulul Iman yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Masih sampai di bab pertama, belum beranjak, belum khatam. Khair insyaallah. Dan kita sampai di halaman 9 paling bawah ya. Tentang ma'rifatullah, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan mempercayai, meyakini sifat-sifat itu, sifat-sifat yang agung itu, sehingga bisa menjadi berbuah iman dan takwa. Walahuma bagi keduanya, Bukhari Muslim, an Umar radhiyallahu anhu qala, Khalifah Umar mengatakan, Qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sabyi Hawazin. Didatangkan kepada Rasulullah tawanan Hawazin. Hawazin itu Banu Hawazin terjadi setelah Fathu Makkah. Jadi setelah Nabi menaklukkan Mekah, beliau bersama pasukan berjalan ke arah Taif. Di situ ada suku Hawazin, Banu Hawazin. Mereka menentang Allah dan Rasul, dan mereka menyakiti, melakukan kezaliman, sehingga Rasulullah setelah menaklukkan Fathu Mekah, beliau bawa pasukan bersama orang-orang yang baru masuk Islam, bahkan ada yang belum Islam dari pasukan itu. Sampai di kawasan Hawazin, masuk di awal tempat masuk mereka antara dua gunung, pasukan Rasulullah dihujani panah sehingga lari semua. Pasukan lari semua, yang lama, terutama yang baru-baru lari semua, kecuali beberapa orang saja. Dan Rasulullah tidak lari, beliau justru kembali dan maju dan katakan, ana nabi la kadhib, ana ibnul Muttalib, ana nabi la kadhib, ana ibnul Muttalib. Aku adalah seorang nabi, tidak ada dusta pada diriku. Dan aku, kalau kalian tahu, anaknya Muttalib. Siapa Muttalib? Ibnul Muttalib, kakeknya Nabi. Artinya penguasa, orang mulia. Akhirnya Abbas, paman Rasulullah, disuruh memanggil siapa? Para sahabat. Ya sahibul Baqarah. Hei yang hafal-hafal surat Baqarah, panggil. Yang hafal-hafal Quran. Wah, suaranya keras Abbas. Sehingga mereka kembali lagi dan akhirnya menang. Nah, di antara kemenangan itu adalah mendapatkan tawanan. Ketika tawanan didatangkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza imra'atun, ketika itu ada seorang wanita minas sabyi, termasuk tawanan, tas'a, lari atau berjalan cepat. Artinya dia mutar-mutar mencari sesuatu, cari anaknya. Ketika itu wajadat sabiyan, wajadat sabiyan
fis sabzi fa akhadathu. Ketika dia mendapati anak kecil fis sabzi di dalam tawanan, kelompok tawanan itu, fa akhadathu, maka dia mengambil anak kecil itu, menggendong, fa alzaqathu bi batniha, lalu menempelkan anak kecil itu di perutnya, dipeluk. Fa arda'athu, lalu dia menyusui anak kecil itu. Kondisi perang, ya, semua panik, semua dalam keadaan berperang. Anak-anak kecil lepas dari ibunya, lepas dari orang tuanya, bahkan sudah masuk di wanita-wanita atau orang-orang yang tertawan. Dan banyak anak kecil di situ, nangis. Ibunya kemana entah, mungkin bapaknya sudah mati. Ya. Sehingga wanita ini terus dia bergerak, ambil anak-anak kecil itu. Kalau anak kecil yang nangis, dia peluk, dia susui, sehingga anak kecil itu diam. Ya, nanti. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain, wanita ini juga sedang mencari anaknya sendiri. Dia kehilangan anak. Dan anaknya kebetulan ada di dekat Rasulullah. Di situ ada Khalifah Umar, ada Khalifah Abu Bakar. Anak ini nangis terus. Akhirnya kata Rasulullah, "Hei Umar, peluk dekepan anak itu supaya diam." Didekap oleh Khalifah Umar. Diamkanlah anak kecil. Tidak lama wanita itu mendekat dan itu anaknya betul. Dia nangis, dia peluk anaknya. Disitulah Rasulullah bersabda. Beliau mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataruna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar? Apakah kalian berpendapat, melihat, maksudnya berpendapat, hadhil mar'ah, wanita ini tarihatan, membuang waladaha, anaknya, finnar, ke dalam api? Menurut kalian kira-kira wanita ini tega enggak membuang anaknya ke dalam api? Nguncalno anaknya jerone geni. Kira-kira mentolong enggak dia? Tega enggak dia? Qulna la wallah. Kami menjawab, la wallah, tidak, demi Allah enggak mungkin. Dia saja nangis terus nyari anaknya, orang saja dia sayang. Wah, anaknya sendiri lebih lagi, enggak mungkin dia menjatuhkan, membuang anaknya ke dalam api. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah, lallahu niscaya, pasti. Namanya lam takkid di sini. Lallahu itu la sama Allahu. Lallahu, pasti. Allah itu arhamu, lebih sayang. Isim tafdhil, arham, lebih sayang. Biibadihi, kepada hamba-hambanya, min hadhihi, daripada wanita ini, biwaladiha, terhadap anaknya. Allahu Akbar. Rasulullah memberikan analogi, perbandingan. Coba kamu pikir betapa sayangnya ibu ini kepada anaknya. Lalu kamu naikkan bagaimana dengan Allah. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. La tudanyi, jangan sia-siakan Allah yang arhamur rahimin. Maka termasuk dari sifat Allah adalah arhamur rahimin. Paling sayangnya di antara yang menyayangi. Tidak ada yang menyamai sifat sayangnya Allah. Untuk siapa? Sifat sayang yang tertinggi untuk hambanya yang beriman. Pertanyaannya saudara, ketika kita mengetahui sifat yang seperti ini, apakah betul kita sia-siakan Allah yang punya sifat seperti ini? Tidak mungkin kalau kita paham betul. Kemudian kalau ada masalah dalam kehidupan kita ada musibah, kita ada susah, kita ada ujian berat, siapa yang pertama kali akan kita lapori, curhati, mengadu? Kalau kita paham ini, pasti Allah.
sebelum kepada manusia. Sebelum kepada manusia. Kalau betul Allah ditauhidkan dalam sifat ini, saudara, Arhamur Rahimin, yakin betul Allah itu paling sayang, tidak ada yang menduai, nggak lama, saudara. Maka orang yang berdoa, Ya Arhamur Rahimin, misalkan, pahami betul bahwa sifat Allah itu paling sayang kepada hambanya. Coba kalau kita meneliti Al-Quran, Nabi Ayub, apa doa terakhir panggilan kepada Allah yang membuat beliau ditolong? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan kalimat ini, saudara. Ini ayat. Itu yang membuat Allah langsung mengabulkan. Urqud birijlik. Dia, Nabi Ayub memanggil, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anni massaniyas syaitan binusbin wa adab. Dalam ayat lain, massaniyad dur, hambamu mendapatkan ujian yang berat, ya Allah. Wa anta arhamur rahim. Sedangkan engkau paling sayangnya di antara yang menyayangi. Engkau, ya Allah, yang paling sayang. Ini, saudara, makrifat. Harus kita dalamkan pengetahuan tentang ini, bahwa sifat Allah mengalahkan semua makhluknya. Tidak lama itu, kalau kita betul konsen, betul yakin betul dengan sifat ini, lalu kita mengadu, menghamba betul kepada Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Allah pasti mengabulkan, saudara. Allah pasti mengabulkan. Pesan Nabi Yakub ketika anak-anaknya mau berangkat ke Mesir dalam surah Yusuf, ya. Tuh. Katakan, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nanti banyak di dalam Al-Quran. Artinya Nabi Yakub mengingatkan, ketika kalian ingin dijaga oleh Allah, fallahu khairun hafidha, dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya, wa huwa arhamur rahimin, yakini bahwa dialah yang paling menyayangi hamba-hambanya. Maka kadang kita itu perlu contoh bahwa seorang ibu itu ketika menyayangi anak itu tiada batas. Itu bukan hanya lagu, dan itu yang tahu tanya kepada seorang ibu. Kalau bapak-bapak gini biasanya nggak begitu menghayati. Tapi kalau ada kisah itu menghayati. Ada kisah nyata tuh. Di Arab itu terjadi. Ya. Ada seorang anak yang punya ibu matanya satu. Ketika dia disekolahkan, dia malu sama teman-temannya karena ibunya itu jualan di sekolah. Matanya satu ibunya. Dia malu kalau ketahuan temannya. Suatu saat ketahuan betul itu ibunya. Akhirnya dihina, dikuyok-kuyok sama teman-temannya. Anak ewong apa ngono. Kalau bahasa kita. Nah, buta sebelah, si mata satu dari gua hantu kalau di sini. Dihinalah, dia malu. Karena saking malunya dia ngomong sama ibunya, Ibu, saya tuh kenapa aku kok nggak mati saja? Artinya daripada punya ibu yang cacat matanya satu, atau ibu yang mati. Ibunya senyum dan mengatakan sabar. Ya, senyum. Singkat saja cerita, akhirnya anak ini dapat beasiswa sekolah ke luar negeri. Artinya pintar anaknya. Sehingga dia berhasil dan dia menjadi pejabat lah, pejabat tinggi, kaya. Semenjak dia menjabat, ibunya nggak pernah didatangi dan ibunya nggak pernah datang juga. Allahu Akbar. Karena dia apa? Karena dia nikah malu sama istrinya. Kalau punya ibu yang cacat itu.
Suatu saat ibunya datang, ingin ketemu dengan cucunya, ya, di depan rumah cucunya dipeluk, dicium sama. Terus anak ini keluar marah sama ibunya. Akhirnya ibunya pergi. Berapa tahun kemudian orang ini ada satu pertemuan yang harus mendatangkan orang tuanya. Kalau masih ada. Tidak boleh tidak. Akhirnya dia datang ke rumah lamanya. Kata tetangganya, ibumu sudah meninggal, sudah lama. Allahu Akbar. Mulai dia menyesali, mulai dia menangis, mulai dia merasa salah. Dia masuk kamar, ada surat untuk dia. Apa suratnya? Di antara suratnya, saya memaafkan kamu wahai anakku. Saya sayang kepadamu dari kecil. Terus cerita dalam surat itu. Dulu kamu masih kecil, ada musibah, ada tabrakan atau apa, mata kamu hilang satu. Aku tidak ingin kamu hidup di dunia ini dengan menggunakan mata satu. Sehingga mataku diambil satu untuk kamu. Dan aku selalu merasa senang ketika kamu bisa melihat dengan dua mata. Allahu Akbar. Disitulah saudara, penyesalan tiada bandingnya. Tapi ibunya sudah meninggal dunia. Maka dia mengumumkan, siapa yang masih punya ibu, siapa yang mendengarkan cerita saya ini, kisahnya, jangan sakiti ibu, jangan suudzani ibu. Ibu itu akan lebih sayang kepada kamu daripada saudara. Kalau kita membayangkan seperti itu saudara, bagaimana Allah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Kalau dikatakan Arhamur Rahimin, maka ketika kita menyuarakan ya Arhamur Rahimin, menangislah saudara. Menangislah kepada Allah. Masih banyak keperluan kita, kebutuhan kita. Kita butuh iman, kita butuh takwa, kita butuh ilmu, kita butuh kecukupan, kita butuh rahmatnya Allah azimanya. Arhamur Rahimin, ya Arhamur Rahimin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa, ketika Allah telah menciptakan makhluk, al-khalqa makhluk, kataba fi kitabin, Allah menulis dalam sebuah kitab, catatan, fahuwa indahu, kitab itu ada di sisi Allah. Di mana? Fauqal arsy, di atas arsy, di sisi Allah, di dekat Allah, di atas arsy. Berarti ini buku istimewa, di dalamnya ada catatan yang istimewa. Ada catatan di atas arsy. Di mana Allah? Di atas arsy. Bagaimana di atasnya? Allahu a'lam. Allah tidak menjelaskan. Jangan pernah disamakan dalam berbagai sisinya dengan makhluk yang ada di atas kursi. Jangan pernah samakan. Kita hanya mengatakan Allah ada di atas singgasana. Jangan pernah bayangkan disama-samain, jangan. Katakan sebagaimana keagungan dan kepantasannya bagi Allah kita tidak tahu. Laisa kamitslihi syai'. Hanya itu yang bisa kita katakan. Sehingga kalau kita paham itu, terus dijelaskan Allah itu turun ke langit dunia, Allah itu dekat kepada hambanya, kita nggak usah tanya Allahu a'lam, pokoknya Allah menyatakan. Kalau Allah menetap di atas arsy, bagaimana turun? Nah itu pikirannya berarti sudah menyamakan dengan hambanya, dengan makhluk. Kalau makhluk ada di atas, dia nggak di bawah. Kan begitulah. Kalau menetap berarti tidak bergerak, kan begitu. Allah jangan disamakan dengan makhluknya. Hanya itu yang bisa kita pahami, itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, apa catatan kitab itu isinya? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku salah satunya adalah bentuk kasih sayang,
Ghalabat ghadabi, mengalahkan marahku, murkaku. Artinya Allah itu sifat marahnya akan terkalahkan, dikalahkan, dikesampingkan, kalah dengan rahmatnya. Jadi kalau ada sesuatu, ini hamba ini dimurkai apa dirahmati? Kalau dia berhak dirahmati maka lebih cepat. Asalnya Allah murka maka akan hilang murka itu dan kalah dengan dengan rahmatnya. Contoh hamba Allah yang bertobat. Dosa apapun yang dia lakukan, kalau dia murni dari dalam hati, asalnya murka Allah itu sangat besar. Ketika dia bertobat, maka rahmat Allah lebih besar, lebih cepat dunia. Kalau mau contoh, di dalam Al-Quran kaum Nabi Yunus, Nabi Yunus sudah melihat siksa, tapi mereka bertobat menghamba kepada Allah, oleh Allah dihilangkan siksanya. Inilah sifat namanya kedermawanan, pengampunan ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih cepat, lebih banyak, lebih utama, lebih didulukan rahmatnya daripada murkanya. Ada sebuah kisah, ini sebagai gambaran saja, dalam diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, diriwayatkan juga oleh Abdul Razak dalam tafsirnya dan di beberapa kitab tafsir. Ketika Qarun, ya, ini kisahnya Qarun, kisah singkatnya begini. Qarun itu ingin menjatuhkan Nabi Musa karena merasa iri. Qarun merasa punya harta yang lebih banyak daripada Nabi Musa. Nabi Musa nggak punya banyak, dia sombong. Kisah singkatnya, cerita akhirnya dia mengutus seorang wanita untuk menjatuhkan Nabi Musa, wanita nakal. Ketika Nabi Musa berada di perkumpulan Bani Israel, wanita ini mengatakan, "Wahai Musa, jangan lupa, kamulah yang menzinai aku. Pura-pura jadi orang suci kamu," kalau bahasa kita begitulah kurang. Nabi Musa tertunduk dan beliau berdoa kepada Allah. Lalu Allah menyadarkan wanita itu, membuat wanita itu takut, ya, dan mengaku bahwa dia diutus oleh siapa? Qarun. Baru Nabi Musa murka, beliau sholat dan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, akhirnya Allah memberikan hak, ya Musa, dikatakan, wahai Musa, aku telah merintahkan bumi untuk taat kepada kamu, terserah kamu. Akhirnya Musa mengatakan, ya ardu abli'i, telan mereka. Siapa ini telan? Qarun, hartanya, keluarganya, dan pengikutnya. Ketika mereka ditelan sampai di betis, mereka panggil, Musa, Musa, wahai Musa, tolong, tolong, tolong. Ibaratnya, ya Musa, tolong kami, kami. Coro-coro kapok udah kami, minta maaf, dan semualah diucapkan. Ya, Nabi Musa, ya ardu abli'i, bumi telan sampai lutut. Mereka teriak-teriak mohon kepada Musa sampai pinggang, sampai leher, sampai tenggelam. Setelah itu apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, sa'alaka ibadi wa tadarra'u ilaik falam tujibhum fa wa izzati law annahum da'auni la ajabtuhum. Ini penjelasan dari Ibnu Abbas. Kata Allah, wahai Musa, mentolo banget kamu. Orang-orang sudah menyerah, minta maaf kepada, ya semua ini takdir Allah memang. Tapi ini sebagai gambaran.
Kata Allah, demi kemuliaanku, seandainya mereka minta kepadaku, kata Allah, bukan minta sama kamu, minta kepadaku, la ajabtuhum, saya terima permintaan mereka. Allahu Akbar. Ini katakan rahmat Allah itu lebih cepat, lebih besar daripada murka Allah, Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku, jangan pernah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan istisyar itu harus datang. Selalu merasakan kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita lupa dengan Allah, merasalah salah, lalu mendekatlah kepada Allah. Katakan, inna rahmataka sabaqat ghadabaka ya arhamar rahimin farhamni wa tub alayya. Misalkan, ya Allah, rahmat engkau lebih cepat daripada murka engkau. Sayangi hambamu yang banyak salah ini, yang banyak zalim ini. Nah, itu sifat Allah yang kita jadikan doa. Boleh. Itu justru bagian dari percepatan doa. Itu namanya tawassul syar'i. Jadi berdoa kepada Allah itu bisa dengan nama-nama Allah, bi asma'il husna wa sifatihil ula, dan sifat-sifat Allah yang sangat luhur itu kita sebut. Ya, seperti ini contoh. Rahmat engkau ya Allah lebih cepat daripada murka. Jangan kau murkai hambamu ini. Sayangi hambamu, dan seterusnya. Walahuma, dan bagi keduanya, Bukhari Muslim anhu, juga dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah membuat rahmat 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah menahan di sisi Allah 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Dan Allah menurunkan di bumi ini satu bagian saja, satu rahmat saja. Sejak Allah menciptakan langit bumi, turunkan rahmat di bumi. Famin dalikal juz', dari demikian satu bagian, tatarahamul khalaik, saling menyayangi al khalaik, semua makhluk. Jadi rasa sayang semua makhluk, sehingga terjadi di antara mereka saling menyayangi, itu termasuk bagian dari satu rahmat Allah itu. Sebagian dari satu rahmat Allah. Allahu Akbar. Hatta tarfa'ad dabbah hafiraha, sehingga binatang mengangkat hafiraha, kakinya, kaki kukunya yang kaku-kaku. Kalau binatang kan kuku tok itu kan, kakinya rupa kuku. An waladiha, dari anaknya, khasyata antusibahu, karena dia khawatir menginjak anaknya. Sampai hewan-hewan itu juga menyayangi, induk-induk hewan itu menyayangi anaknya. Itu bagian dari satu rahmat itu. Allahu Akbar. Jadi rasa sayang dalam hati itu bagian dari rahmat Allah. Bisa saja orang itu dicabut kalau dia tidak mensyukuri, tidak menjaga. Itu rahmat Allah. Betapa itu sejak langit bumi diciptakan sampai besok hari kiamat, sampai bumi tidak ada, itu satu rahmat saja. Orang tua mengasihani anaknya, anak ngasihani orang tuanya, seorang pemimpin, semua makhluk itu hanya dari satu rahmat itu. Sedangkan 99 masih disimpan di sisi Allah. Wa li Muslim maknahu, arti dari hadis itu min hadis Salman, wa fihi kullu rahmatin tibaku ma bainas sama'i wal ard. Ada penjelasan setiap rahmat dari 100 itu sepenuhnya kawasan antara langit dan bumi.
Langit itu berapa? 7 lapis. Bumi ke bawah 7 lapis. Sela-sela antara keduanya berapa? Perjalanan 500 tahun. Tebalnya langit itu, tebalnya, siapa tahu tebalnya berapa? Allahu alam. Kita belum, tapi jaraknya ini. Kalau tebalnya laut di atas 7 langit, di atas langit ke-7 itu ada laut. Ada laut itu 500, ada yang 500 tahun tebalnya laut itu. Dan di situ berdiri malaikat di atas laut, malaikat pemikul aras 8 malaikat. Antara daun telinga dan ini apa? Pundak, perjalanan 800 tahun. Itu mikul aras. Bagaimana arasnya? Bagaimana Allah? Allahu Akbar. Sepenuh langit dan bumi satu rahmat. Sepenuhnya antara itu ke bawah bumi sama. Dalam riwayat lama 500 tahun antara bumi dengan bumi. Jaraknya. Bumi satu sampai ke bawah. Sela-selanya itu satu rahmat itu sepenuh itu semua. Sepenuh ma baina sama wal ardh. Bagaimana kalau 100? Ya, bisa kita bayangkan. Perhatikan, ini ada hal penting di sini. Ini rahmat yang berupa makhluk. Perhatikan ya. Ciptaan Allah. Allah menciptakan rahmat. Ada rahmat itu sifat Allah, Rahim. Kalau sifat Allah bukan makhluk. Namanya sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Sebuah sifat yang ada pada zatnya Allah. Rasa sayang, menyayangi. Itu bukan makhluk. Itu sifat Allah. Ada rahmat itu berupa sifat fi'liyah. Contohnya memberikan rezeki. Kan memberikan rahmat. Itu fi'liyah. Nah, kalau ini makhluk. Allah menciptakan. Gaib sifatnya. Di antara yang tampak adalah rasa kasih sayang yang ada di hati makhluk itu. Di hati makhluk. Kalau kita bicara tentang ini, coba dilihat itu. Hewan-hewan, kucing, bagaimana dengan induknya sama anaknya, dia susui. Sampai kita melihat buaya. Pernah dengar nggak penelitian buaya? Buaya itu kalau mau bertelur atau mau ngeremi telurnya itu, dia bikin sarang yang strategis, yang jauh dari ular-ular, sampai dia neteskan telurnya di situ. Dijaga itu sama buaya-buaya. Induknya buaya itu menjaga telur-telur itu sampai netas. Kalau sudah netas, ya buaya nelor kan? Nggak pernah tahu. Melahirkan apa nelor? Nelor. Kalau sudah netas, itu ada di tayangan di YouTube. Itu anaknya itu digigit. Tapi gigitnya bukan gigit dimakan. Gigit lembut lah. Dibawa ke air. Dimandikan, dikenalkan air. Nanti dibawa lagi. Itu kata peneliti itu minimal 2 tahun. 2 tahun. Itu buaya tuh. Karena kalau sudah umur 2 tahun dia sudah besar udah. Coba gajah. Yang paling sayang dengan anak itu gajah katanya. Kenapa? Karena gajah itu hamilnya tok itu 2 tahun. Gajah itu. Jadi dia lebih merasakan betapa beratnya mengandung anak itu. Manusia kalah. 2 tahun tuh. Nanti kalau udah lahir sampai katanya itu minimal 3 tahun. Itu kemana-mana dilindungi, dicarikan makan, diajari itu gajah. Pernah lihat kanguru nggak? Kanguru itu hamilnya melahirkan hanya 36 hari. Penelitian. Berarti prematur itu lahirnya. Kalau lahir terus anak itu bergerak masuk di kantongnya kanguru itu bagian depan sini ono kantong kulit yang. Nah, di situ itu sampai hampir setahun.
Bagaimana kanguru kemana-mana ngasih makan anaknya setahun itu. Kadang-kadang belum setahun itu semeteng meneh. Tunggalin menungso ya enak ngono. Hasil nyusi semeteng meneh. Masya Allah. Itu hewan saudara. Dia punya insting menyayangi anaknya. Harimau juga begitu, buaya dan banyak. Silakan dibaca. Itu kalau kita lihat itu Masya Allah. Itu jadi ayat itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari satu rahmat. Nah, yang 99 itulah hanya diberikan untuk orang-orang beriman besok di hari kiamat. Sejak di hari kiamat, hari kebangkitan, dirahmati, diselamatkan di surga, enggak habis-habis itu saudara. Khalidina fiha abada. Apakah kita tidak menghayati ini, mengenal betapa agungnya Allah, betapa sayangnya Allah kepada orang-orang beriman. Kalau kita berdoa sudah paham sifat ini, boleh saudara. Ya Allah, jangan kau jauhkan hambamu dari rahmatmu, wahai Allah. Besok di hadapanmu bagilah rahmat dari 99 rahmat. Gitu. Allahu Akbar. Nah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafir. Mau adzan dulu. Tafadhal. Silakan. Setelah kita tambahi beberapa dalil. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Baik, kita tambahkan. Mungkin kita pernah ingat kisahnya Nabi Sulaiman bersama pasukannya keluar ingin istisqa, ya. Ingin minta sholat istisqa, minta hujan. Tapi Nabi Sulaiman kembali. Sekembali tidak jadi. Apa kata Nabi Sulaiman? Sudah ada yang mewakili. Dan betul nggak lama hujan. Siapa yang mewakili? Semut. Semut satu ekor semut. Dia menengadah ke langit. Dalam sebuah riwayat laporannya gini. Ya Allah atau Allahumma inni khalqun min khalqik. Ya Allah, aku adalah makhluk di antara makhluk-makhluk engkau, walaupun kecil lah. Apa? La tamna anna bidunubi bani Adam fadlaka wa rahmataka. Jangan kau cegah, kau hilangkan dari kami sebab dosa-dosa anak Adam. Anak Adam yang banyak dosanya. Semut enggak berdosa dia. Karena bukan mukallaf. Dosa-dosa anak Adam, fadlaka wa rahmatak. Kefadalan engkau dan rahmat engkau. Tuh, doanya hanya segitu tak? Ya Allah, saya tahu, saya sadar. Tidak ada hujan lama ini gara-gara dosanya anak Adam. Jangan kau korbankan kami semua, semut-semut ikut kena. Padahal yang dosa anak Adam. Berilah kami keutamaan, kelebihan engkau dan rahmat engkau. Hujan. Hujan termasuk rahmat Allah. Yang mau kita ambil, semut pun paham. Di situ ada rahmat Allah. Ada rahmat Allah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, yakini Allah punya rahmat yang sangat luas. Walaupun di dunia ini hanya satu. Tapi itu kita rebut. Kalau kita mau masuk masjid apa dah? Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allah waftahli abwaba rahmati. Kita ingin rahmat Allah di mana-mana. Nah, itu kita minta kepada Allah, rahmataka ya Rabb, ghufranaka ya Rabb, rahmataka ya Rabb. Rahmat engkau ya Allah, kami ingin ya Allah. Nah, gitu. Tayyib. Riwayat berikutnya dikatakan innal kafir, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafir idza amila hasanatan, sungguhnya orang kafir ketika mengamalkan kebaikan, amilah hasanatan, ima biha tu'matan fid dunya, maka dia dikasih makan biha, sebab kebaikan itu, tu'matan, makanan, fid dunya, di dunia. Artinya oleh Allah dikasih rezeki, dibalas di dunia. Orang kafir kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, oleh Allah tidak dikhianati juga, langsung dibalas di dunia. Dibalas di dunia. Wa amal mu'min, adapun orang iman, fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatih. Ini perbedaannya fil akhirah. Sedangkan orang iman, sungguh Allah menyimpan, yaddakhir, menyimpan lahu untuk dia hasanatihi, kebaikan-kebaikan dia, fil akhirah, untuk di akhirat. Nanti bukanya, betoknya itu di akhirat. Allahu Akbar. Oleh Allah disimpan kebaikan kita, dirahmati dengan iman itu. Alhamdulillah. Pertahankan iman. Amal kebaikan itu dicatat, disimpan. Di mana balasnya nanti Allah ngasihnya di akhirat. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya. Dan Allah
menambahi, bahasa yang mudah, menambahi dia rizqan, rezeki fid dunya, di dunia, ala ta'atih, karena ketaatannya, bukan karena amalnya itu kan. Amalnya disimpan. Karena dia mau bergerak, mau taat, oleh Allah dikasih rezeki di dunia. Jadi kerelaannya untuk taat itu oleh Allah dinilai, terus dikasih rezeki di dunia. Adapun kebaikannya total, pahalanya besok digunakan oleh Allah, dirahmati untuk menentukan derajat dia. Walikullin darajatun mimma amilu. Derajat itu berarti isinya fasilitas kesenangan dia. Untuk menentukan itu. Untuk menentukan itu. Dan selamanya. Bukan semata-mata karena jumlah amalnya. Bukan. Hanya ini dirahmati untuk menentukan derajat. Dan menentukan fasilitas di dalamnya. Bukan karena amal itu dihitung terus balasannya sekian. Bukan, karena kalau dihitung dengan nikmat Allah, nggak ada balasannya, masih kurang. Masih kurang, saudara. Apa yang bisa kita ambil di sini? Allahu Akbar. Sadarlah bahwa orang iman, balasan mutlaknya, hakikinya besok di akhirat. Nah, bagaimana besok di akhirat orang kafir? Kalau nuntut, lah itu tonggoku ini orang Islam itu lah kok dikai, nah aku kok enggak? Misalkan, apa jawaban Allah? Ada yang pernah dengar ayatnya? Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dunia. Kamu sudah senang-senang. Itu balasannya sudah. Sudah tak balas kamu, sudah saya kasih di dunia. Sekarang kamu nggak bisa nuntut. Ayat itu saudara banyak dihayati oleh para ulama, orang-orang alim, orang-orang zuhud zaman dulu. Bagaimana menghayatinya? Ya bergandeng dengan hadis ini. Artinya kalau sampai kita di dunia ini tidak mendapatkan apa-apa, artinya fakir, nggak punya apa-apa. Misalkan kalah sama yang kafir, tidak akan pernah merasa susah. Karena apa? Dia akan berkata, pancene kebagusanku dicelengi kok sok neng akhirat. Justru kalau aku dikasih di dunia malah aku takut, jangan-jangan kebaikan yang ada di sana dikurangi. Nah itu. Jadi ulama itu menghayati seperti itu, sehingga mereka justru kalau dikasih lebih itu malah menangis. Siapa yang begitu? Ceritanya Khalifah Umar contohnya. Umar bin Abdul Aziz sama orang-orang top itu justru kalau dikasih lebih, bukannya kok alhamdulillah, alhamdulillah, seneng jingkrak-jingkrak, sujud syukur suwi, salat wengi suwi. Enggak. Justru kalau dikasih banyak itu takut kalau bagiannya di akhirat terkurangi. Siapa yang kata? Abdurrahman bin Auf. Orang kayanya sahabat yang tidak pernah melarat. Ingin melarat raiso. Pingin melarat raiso. Ketika dia mau berbuka puasa di Sahih Bukhari itu, dia teringat Mus'ab bin Umair, dia teringat Hamzah, paman Nabi. Kata dia, kedua-duanya itu lebih bagus, lebih baik daripada saya. Tapi mereka belum menikmati. Dan sekarang saya punya lebih, dikasih lebih. Bagaimana bagian saya di akhirat? Nangis, gak jadi berbuka, saudara. Tuh. Dan sering seperti itu. Karena apa? Takut jatah surganya dikurangi karena di dunia dikasih lebih. Beberapa kisah ya, Imam Ahmad menceritakan dalam kitab Az-Zuhdi. Ketika suatu saat beliau mendapati Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Jabir bin Abdullah gotong daging, bawa daging, manggul daging. Katakan, "Mahada ya Jabir?"
Apa itu? Jabir, Jabir, gua apa itu? Bawa apa itu? Katanya, dia mengatakan hadza lahmun istaraituhu istahaituhu. Ini daging Pak Amir. Ya, siapa sih kenal Pak Amir? Ini daging Amirul Mukminin. Ini aku beli di pasar. Aku pengingin mangan daging. Apa kata Khalifah Umar? Dia mengatakan, kullama istahaita syai'an istaraita. Setiap kamu kepingin kamu beli, nggak ada mikir-mikir apa, mau kan duit pingin apa tuku, apa yang ngono awakmu. Ama takhsha an takuna min ahli hadil ayat. Apa kamu nggak takut kalau termasuk yang kenaan ayat ini? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kamu telah menghabiskan kebaikanmu di dunia. Apa kamu nggak takut? Nangislah Jabir, ingat itu. Nangis saudara Jabir bin Abdullah. Allahu Akbar. Jadi begitu itu zaman dulu saudara. Agak beda jauh sama kita ya. Bukan beda-beda dikit, ini beda. Aduh ini kita. Masih jauh ini kita belajar saudara. Bahwa kebaikan kita itu lebih baik disimpan. Ada tamu dari Irak kepada Khalifah Umar. Ini kisah kedua. Dalam Abu Nuaim menceritakan dalam kitabnya, tamu ini disuguhi makanan Madinah, makanannya Khalifah Umar. Lalu koyok wong ora patek doyan ngono jijik apa gimana? Apa kata Khalifah Umar? Ya ahlal Irak, hei penduduk Irak, kalau aku mau dibuatkan makanan mewah. Nek, makanan itu apa? Mewah apa? Lezat, mahal. Sebagaimana kalian di Irak, saya bisa. Dan lebih dari itu saya bisa. Walakin nastabqi min dunyana najiduhu fi akhiratina. Allahu Akbar. Akan tetapi kami di Madinah ingin sekali menyempurnakan, menetapkan bagian kami di akhirat. Enggak kami kurangi sedikit pun. Sehingga kami mendapati di akhirat nanti sempurna, enggak ono kurangin belas. Itu yang kamu. Jadi zuhud, membatasi diri, ya, makan tidak terlalu yang mahal-mahal. Ya sederhana aja makan. Apa adanya. Ilmu mawujud. Yang ada apa dimakan, ada dimakan, yo akeh suwi. Artinya membatasi diri, sandang pangan apa yang ada. Kalau ada yang murah kenapa beli yang mahal? Nah, jam dipakai orang mengira 1 juta lebih. Iya, tergantung yang pakai pakaian itu. Setelah ditanya, Biro, 1.000 orang tekan. Nah, bentuknya sama, dipakai ya tergantung yang pakai, pakaian tergantung yang pakai. Kalau dulu saya masih bujangan itu sering tanya teman kalau sudah pakai baju baru, coro tuku piro, nah, berarti orang tuku. Nah, coro tuku piro regane. Jadi begitu saudara dunia, makan yang beda tempat, beda warung, beda harga, padahal makanannya podo. Roti apa ayam digoreng ono sing 10.000, ada yang 5.000, 6.000. Tapi kalau sudah masuk di jenenge KFC terus free kitchen apa free chicken, beda isan rekan. Nah itu kenapa pilih aja pinggir jalan 6.000, 5.000 podo ae. Itu contoh jangan israf, jangan berlebih ya. Itu pernah Khalifah Umar di Irak. Ini cerita penutup aja supaya kita bisa mengambil faedah dari hadis ini. Lalu di Irak, di Syam maksudnya, beliau disuguhi makanan. Wah, namanya Amirul Mukminin, banyak sekali jenis makanan-makanan yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya. Apa kata Khalifah Umar? Waktu itu ada Khalid bin Walid, panglima perangnya juga. Hadalana, makanan semewah ini untuk kita.
Kita makan. Fama li fuqara'il muslimin alladzina matu wa hum la yasma'un min khubzis sa'ir. Terus orang-orang fakir di antara orang Islam, mereka tidak pernah kenyang dengan roti yang terbuat dari gandum. Terus mereka dapat apa? Apa kata Khalid? Faqala Khalid, lahumul jannah. Mereka dapat surga, kata Khalid. Akhirnya Umar, fawragraqat aina Umar, langsung belandrotos nangis beliau. Padahal Khalid enggak tahu maksudnya apa, guyon apa tenanan. Khalid bin Walid. Apa kata beliau? La in kana hadduna min hadzal hitam wa dhahabu bil jannah laqad bayanuna baunan ba'idan. Nangis Khalid Umar. Katakan, kalau bagian kita hanya makanan seperti ini, terus bagian orang fakir surga, betapa jauhnya derajat kita dengan mereka. Nangis beliau. Allahu Akbar. Baru makanan, saudara. Maka dalam kehidupan ini, ya, kita harus punya pilihan memang. Kalau punya lebih, nggak boleh tetap israf sampai tabzir, mubadir, nggak boleh. Lebihnya gunakan untuk kebaikan-kebaikan, gunakan untuk membela agama Allah, gunakan untuk sedekah, membantu fakir miskin. Jangan berlebih, jangan israf, jangan israf. Karena bagian kita yang sesungguhnya ada di surga nanti, supaya kita tidak terkurangi. Merasalah kalau lebih, merasa jangan-jangan bagian saya di surga nanti terkurangi. Kalau dapatkan sedikit rezekinya, tetap bersyukur, alhamdulillah, insya Allah jatah surga saya nggak akan terkurangi. Kalau diberi lebih, ya kayak Khalifah Umar ini, jangan berlebihan, tetap dibatasi. Lebihnya untuk apa? Untuk kebaikan, untuk jariah, untuk semuanya. Sebagaimana Khalifah Abu Bakar, ya Khalifah Umar, semua lebihan hartanya hanya untuk kebaikan-kebaikan, menyempurnakan bagian yang ada di surga nanti. Insya Allah demikian yang bisa ditambahkan pada pertemuan ini. Silakan jika ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Kalau ada, fadhal. Ya. 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 Nah, itu yang disebut dengan siksa. Siksa yang sudah diajukan di dunia, sudah diberikan sejak di dunia. Jadi kalau untuk orang iman, musibah-musibah itu adalah ujian. Kalau untuk orang kafir itu siksa. Siksa dari Allah. Kenapa disiksa? Karena kekafirannya. Kekufurannya. Ya, karena kekufurannya. Belum lagi kalau dia kufur sampai mati. Lebih berat lagi di akhirat. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah menganiaya manusia sedikit pun. Kalau seseorang mendapati berat, itu karena perbuatan sendiri. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpa manusia sampai kepada kamu Muhammad, kata Allah, famin nafsik, itu sebab kesalahan kamu. Jawabannya begitu. Allah tetap adil, Allah tetap maha hikmah. Di balik itu semua, kalau kita nggak nyampe pikiran kita, katakan ada hikmah di balik itu. Dan Allah yang paling kuasa, dan Allah wala yus'alu amma fa'al. Allah tidak bisa ditanyakan, pikiran kita itu nggak nyampe terhadap perbuatan Allah. Terhadap perbuatan Allah. Jadi di balik itu kita nggak paham, kita nggak tahu, tapi pasti itu hikmah. Ada hikmah-hikmah di balik itu, dan Allah itu tetap
tidak pernah menganiaya siapapun. Laisa bidzallamin lil abid. Nah. Ayatnya banyak tentang itu, termasuk orang munafik justru hartanya menjadi siksa, anaknya menjadi siksa bagi dia. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tashaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan ayat-ayat lain masih banyak menggambarkan tentang itu. Nah. Sampun. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.